Buddha. No, perfectly meaning is Buddha know everything. No, by Sabanyutanyana. No, self meaning is without teacher. No, enlightened is a realized full noble truth. This is called Sammasambuddha. So pay attention that the meaning of Sammasambuddha. After that, try the Buddha Nusati, Sammasambuddha, Sammasambuddha. Like no, you must know the meaning of Sammasambuddha. No, perfectly self-enlightened. No. Kemarin saya sudah mengajarkan cara melatih Buddha Nusati atau perenungan terhadap kualitas Buddha dengan merenungkan salah satu kualitas Buddha, arahang ya. Anda mengulang arahang-arahang dalam batin yang artinya Buddha sudah menyingkirkan semua kotoran batin beserta kebiasaan samsaranya sudah musnah semua total gitu ya. Itu arti arahang. Tapi untuk hari ini Anda coba kualitas Buddha yang lain ya, sama Sambuddho gitu. Jadi Anda harus merenungkan sama Sambuddho ini sambil memahami arti dari sama Sambuddho. Sama Sambuddho artinya tercerahkan dengan sempurna dengan usaha sendiri tanpa guru maksudnya itu ya. Jadi yang dimaksud dengan tercerahkan, tercerahkan adalah berarti dia memahami empat kebenaran mulia ya, sudah menembus empat kebenaran mulia dengan sempurna. Artinya sempurna ini maksudnya adalah beliau ini memahami segalanya dengan sempurna karena beliau punya pengetahuan serba tahu, dia tahu segalanya, punya sabanyutanyana namanya itu. Jadi Buddha tahu segalanya, itu namanya dengan sempurna ya. Tanpa bantuan guru artinya beliau ini tidak diajarin. Beliau bisa merealisasi semua itu hanya berkat parami beliau dengan usaha sendiri gitu. Itu arti dari sama sambuddho, tercerahkan dengan sempurna tanpa bantuan guru. Anda ulang-ulang terus sama sambuddho sambil dipahami artinya dalam batin ya. Tercerahkan dengan sempurna dengan usaha sendiri. So pay attention to the Buddha image, what you like. After that, change Buddha image to the Buddha quality. No, and then the Buddha image disappear also no problem. No, pay attention to the meaning of the Sammasambuddha. No, after that you recite in the mind Sammasambuddha, Sammasambuddha, Sammasambuddha. No. Dan tadi kan awalnya dimulai dengan kita membayangkan gambar Buddha dulu ya. Nanti akan muncul gambaran Buddha yang kita sukai gitu. Tapi nanti Buddha ini seolah-olah Buddha yang asli di depan kita, kemudian kita merenungkan kualitas Buddhanya ini sama Sambuddho, sama Sambuddho. Nanti kalau gambar Buddhanya itu hilang nggak apa-apa, tapi Anda tetap mengingat atau selalu merenungkan kualitas Buddha ini jangan sampai hilang sama Sambuddho sambil dipahami artinya ya. So this Buddha Nusati make your mind clear and happy. No? Jadi dengan melatih Buddha Nusati ini membuat batin dan pikiran Anda itu menjadi tenang dan damai dan bahagia gitu. After that time, the Metta Bhavana. No? Metta Bhavana have to send yourself. So pay attention your smiling face. No? So you already see your smiling face in the mirror, or sometimes you in the selfie photo. So inside the photo, you already see that your smiling face. No? At that time, please recall that your smiling face and send that send the netta to yourself. No, may I be aware and happy. No, awiro homi adya pajo homi. Anigo homi suki adana parihara. Me meaning is I. No, I free from danger, free from mental pain, free from sub, free from physical pain. May I be well happy. No, 3 or 4 times. I will roll home me. At the time, your smiling face important. No, pay attention your smiling face and sending to you yourself. No. Setelah Buddha Nusati tadinya, merenungkan Buddha Nusati mungkin sekitar beberapa menit, 5 menit. Kemudian Anda bisa lanjut mengirimkan meta ya. Jadi cara mengirimkan meta itu pertama Anda kirim meta ke diri sendiri dulu. Caranya itu Anda mengingat kembali wajah Anda yang tersenyum. Anda kan sudah pernah melihat cermin, di cermin itu kelihatan wajah Anda yang tersenyum seperti apa, atau Anda bisa mengingat kembali foto selfie Anda yang sedang tersenyum, Anda munculkan gambar itu, kemudian setelah Anda muncul gambar itu, Anda bisa mengulang dalam batin,
Semoga saya selalu bebas dari bahaya. Semoga saya selalu bebas dari penderitaan batin. Semoga saya selalu terbebas dari penderitaan jasmani. Semoga saya selalu sehat dan bahagia. Itu hanya dua tiga beberapa kali seperti itu. Pertahankan gambarnya ya. Kalau meta ini objeknya adalah gambar yang tersenyum ini. Awiro homi, adya bejo homi, anigo homi, suki adana, bariharami, sending yourself. Ya, jadi kirim meta ke diri sendiri ya. Semoga saya selalu bebas dari bahaya, bebas dari penderitaan batin, terbebas dari penderitaan jasmani. Semoga saya selalu sehat dan bahagia. Awiro homi, adya bejo homi, anigo homi, suki adana, bariharami. Okay, 3 or 4 times enough. No? After that, send to the other. Other is there are 3 categories. One is a beloved one. Now second is a medium one. Third is a enemy. So try the beloved one. No? Among the beloved one also respect and beloved one first, like your friend, your teacher, like that. This also should be stay set and stay alive. No? So dying person cannot get jhana because they stay alive person. So 6 7%, different set sometimes raga attachment arise. So because this, one by one, do not pay attention that different sex, no? So you are lady at the time, try that you are lady friend or lady teacher like Sally or like that, no? If you are man, you try your friend, you are man friend or you are friend bhikkhu or your teacher bhikkhu or like that, no? They are smiling face, you call back. Before you already see they are smiling face because this person is a your beloved one. You already see his or her smiling face. So call back this smiling face again. No? Adala send sending metta ayan sapuriso. Ayan sapuriso meaning is every person we can say ayan sapuriso, lady or man or any person. No? May this person, this meaning, may this God person be free from danger. Ayan awiro, ayan, ayan sapuriso awiro hotu. Tu meaning is this good person meaning, no? Tu, no? No me, no? Ayan sapuriso awiro hotu, adya pajo hotu, anigo hotu, suki atana, priharatu, send that 3 or 4 times, no? Jadi mengirimkan meta itu pertama itu Anda kirim ke diri sendiri. Semoga saya terbebas dari bahaya, terbebas dari penderitaan batin, terbebas dari penderitaan jasmani. Semoga saya selalu sehat dan bahagia. Ini boleh 3 4 kali aja ya seperti ini ya. 3 4 kali putaran aja ke diri sendiri. Setelah itu Anda kirim ke orang lain. Kirim ke orang lain ini ada 3 kelompok. Grup yang pertama itu adalah orang yang Anda sayangi, grup yang kedua orang yang netral, kemudian yang ketiga orang yang tidak Anda sukai atau musuh Anda. Tapi untuk pemula, untuk sekarang ini, Anda hanya boleh kirim kepada grup yang pertama ya. Jadi Anda kirim kepada orang yang Anda sayangi atau hormati aja. Misalkan kepada teman atau sahabat atau guru yang Anda hormati. Tapi aturannya itu kalau kirim ke orang lain itu dia harus yang jenis kelaminnya sama dan harus masih hidup gitu ya. Jadi kalau kalau Anda perempuan maka kirim kepada teman Anda yang perempuan gitu atau guru Anda yang perempuan dan masih hidup ya. Kalau laki-laki kirim kepada laki-laki juga. Jadi kenapa tidak boleh kirim ke lawan jenis? Karena kalau kita kirim ke lawan jenis nanti bisa timbul raga atau nafsu duniawi gitu ya. Kalau kirim kepada mereka yang sudah meninggal, konsentrasinya tidak bisa bagus, tidak bisa jana gitu. Jadi oleh karena itu masih harus hidup ya. Jadi Anda pada saat cara mengirimkan meta kepada orang lain itu, jadi Anda mengingat kembali wajah teman Anda atau guru Anda yang pernah tersenyum ini, Anda ingat wajahnya yang pernah tersenyum itu Anda ingat-ingat kembali. Setelah wajahnya muncul, kemudian Anda bertekad dari batin itu Anda harus punya keinginan yang tulus, semoga dia terbebas dari bahaya gitu. Semoga dia terbebas dari penderitaan batin. Semoga dia terbebas dari penderitaan jasmani. Semoga dia selalu sehat dan bahagia. Jadi Anda punya keinginan yang tulus, yang tanpa pamrih, mengharapkan orang ini bahagia gitu. Ini adalah meta, tapi Anda pertahankan gambarnya jangan sampai hilang. Wajahnya yang tersenyum. Okay, so you close your eye and call back your friend's smiling face in front of your face. Maybe
around the 1 meter maybe, no? So less than 1 meter also okay, no? So this smiling face or the whole body are maybe appear in front of you, no? So it's not clear at the time, you create again, this smiling face again. Before you already see this smiling face, now you call back. No? After that, send metta to this person, Anya Sapuriso, Awiro Hotu, Adya Bejo Hotu, Anigo Hotu, Suki Adana, Pariharatu. Sometimes this image shaking maybe. Shaking at the time, sending metta again. This smiling face stable at the time better. Sometimes disappear, no? At the time call back again this smiling face, no? Jadi mengirimkan meta kepada orang lain itu, Anda mengingat ya, mengingat kembali, munculkan kembali ya wajah orang ini yang tersenyum yang pernah Anda lihat gitu. Anda sudah pernah melihat dia tersenyum sebelumnya, Anda ingat-ingat kembali wajahnya seperti apa pada saat tersenyum, nanti akan kelihatan apakah hanya wajahnya aja atau satu badan itu nggak apa-apa, boleh juga. Apakah jaraknya 0,5 meter atau 1 meter nggak apa-apa, yang penting kelihatan gitu ya. Tapi kalau wajahnya itu gambarnya itu kelihatan tidak jelas, Anda harus ingat-ingat lagi supaya bisa jelas gitu. Kalau gambarnya itu seperti bergoyang gitu atau bergetar itu, Anda harus ingat-ingat lagi supaya dia bisa jelas gitu. Kalau gambarnya itu bayangan wajahnya itu jelas dan stabil ya, itu berarti konsentrasi Anda bagus gitu. Nah, setelah Anda melihat gambar ini, baru Anda mengucap dalam batin ya, dengan punya keinginan tulus, semoga dia bebas dari bahaya, semoga dia terbebas dari penderitaan batin, semoga dia terbebas dari penderitaan jasmani, semoga dia selalu sehat dan bahagia. Nanti Anda akan melihat wajahnya ini tersenyum, tersenyum damai gitu. Okay, so please try not just be this smiling face. No? So this smiling face, your friend smiling face or your teacher smiling face appear. Send ya sabulisa awiro hotu adya bejo hotu anigo hotu sugi adana priharatu. Okay, after that, this 3 times enough. After that, try 1 sentence only. Now 1 sentence is among the 4 sentence, right? Awiro hotu adya bejo hotu anigo hotu sugi adana priharatu. And then you choose one only. Which one you like? If you like Awirohotu, at that time send Awirohotu only. Ayan Sapuriso, Awirohotu, Awirohotu, Awirohotu. At that time, this image of the your friend is more semining. No? Jadi pada saat kirim meta kepada orang lain ini, gambarnya ini jangan sampai hilang ya. Kalau gambarnya sampai hilang, Anda harus munculkan kembali, gitu. Harus berusaha untuk munculkan kembali, mengingat kembali wajahnya yang tersenyum seperti apa. Setelah kelihatan wajahnya, baru Anda mengucap dalam batin ya. Semoga dia selalu bebas dari bahaya, terbebas. Semoga dia terbebas dari penderitaan batin. Semoga dia terbebas dari penderitaan jasmani. Semoga dia selalu sehat dan bahagia. 4 kalimat ini Anda boleh ulang 3-4 kali. Setelah itu Anda pilih salah satu dari 4 kalimat ini aja. Yang Anda sukai yang mana gitu. Kalau misalnya Anda senang semoga dia bebas dari bahaya, Anda ulangi terus saja 1 kalimat aja. Semoga dia selalu bebas dari bahaya, semoga dia selalu bebas dari bahaya. Atau Anda bisa pakai kalimat, kalau Anda sukai, Anda bisa pakai semoga dia selalu sehat dan bahagia. Ya, kata ini terus dipakai, semoga dia selalu sehat dan bahagia, selalu sehat dan bahagia, berulang-ulang. Nanti gambarnya ini, Anda akan melihat teman Anda atau guru Anda itu semakin tersenyum, semakin damai gitu. So this image is stable, never disappear, and then I can get jhana. First jhana, second jhana, third jhana. After that, try another sentence. Adya pejo hotu. No, may this good person be free from metape. This also can get first jhana, second jhana, third jhana. Fourth jhana cannot get because metta is always associated with the piti and with sukha, always associated with the sukha, not upekha vedana. No? Always the somanasa vedana because cannot get the fourth jhana. So maximum is the third jhana. No? After that, try the anigo hotu also, and also try sukhi adana priharatu also. No? Every sentence can get first jhana, second jhana, third jhana. There's a 1%. After that change to the another person also. No,
maybe 10% like that. Other that, very love person, although you can try like your father or your mother or like that. No. Other that, try the medium person. No, no hate, no love person. Finally, you can try that sending metta to enemy. You hate person. No. Because the previous three category you already get jhana at the time. Enemy also easy. No. Another you can try sabisata, etc. like that. Sabisata means all being. So every category you already get the jhana at the time only you can try the sabisata. No. Jadi kalau Anda bisa mempertahankan ya, gambar eh, teman atau guru Anda ini gambarnya nggak hilang-hilang untuk waktu yang lama gitu ya. Anda pertahankan terus gambarnya, dia tersenyum, nggak hilang-hilang. Nanti konsentrasi semakin menguat, Anda bisa masuk jana gitu. Jana 1, jana 2 sampai jana 3 ya. Jadi kalau melatih meta itu maksimal sampai jana ketiga karena meta selalu punya berasosiasi dengan suka. Selalu ada somanasa ya, perasaan somanasa, perasaan menyenangkan itu selalu ada gitu. Nah, jadi kalau sudah dari satu kalimat ya, misal satu kalimat sudah masuk jana ketiga, Anda bisa pakai kalimat yang lain ya. Jadi tadi misalkan Anda pakai semoga dia selalu bebas dari bahaya gitu ya. Semoga dia selalu bebas dari bahaya ini berulang-ulang sampai jana ketiga, Anda ganti ke kalimat yang lain. Semoga dia terbebas dari penderitaan jasmani. Nah, ini dilatih terus sampai masuk ke jana ketiga juga gitu. Jadi tiap kalimat ini dari 4 kalimat itu tadi ya, dari 4 kalimat itu setiap kalimat bisa masuk jana semua gitu. Jadi awal Anda berusaha untuk mendapatkan konsentrasi jana dari orang-orang yang Anda hormati dulu atau orang teman-teman yang Anda sayangi. Nah, setelah minimal 10 orang gitu ya, atau sekitar 10 orang, jadi setelah Anda bisa punya jana dari 10 orang ini, Anda bisa kirim ke orang yang sangat Anda sayangi, apakah keluarga atau misalkan orang tua atau keluarga atau saudara gitu. Tapi yang jenis kelaminnya sama kalau bisa ya. Nah, ini Anda kirim juga meta kepada mereka sampai sampai ke jana juga. Nah, setelah Anda punya jana dari orang yang Anda sayangi, baru Anda boleh lanjut kirim ke kategori grup atau kategori yang selanjutnya. Itu adalah orang yang netral gitu. Jadi orang yang tidak Anda benci atau orang yang tidak Anda senangi gitu. Jadi orang netral yang Anda hanya pernah ketemu sekali dua kali gitu. Nah, ini adalah orang netral. Anda harus bisa masuk jana ketiga juga dari orang netral ini. Setelah Anda punya jana dari orang netral, baru Anda boleh kirim ke kategori selanjutnya, yaitu musuh Anda atau orang yang tidak Anda sukai gitu. Anda ingat-ingat orang yang tidak Anda sukai, mukanya seperti apa, senyumnya seperti apa, Anda kirim meta sampai bisa masuk jana gitu ya. Nah, setelah Anda punya jana dari semua kategori itu, dari mulai dari orang yang Anda sayangi, orang yang hormati, kemudian orang yang netral dan musuh Anda sekalipun, Anda bisa masuk jana, metanya itu stabil ya. Masuk jana baru Anda boleh kirim meta ke semua makhluk, sabisata. So sabisata is all being at the time, all being in this compound, in this kuti like that. No? Start. After that, in this quarter, in this town, no? In this city, after that time, in this country, all being, no? After that, in this universe, after that, all being in the many universe, after that, all being in the infinite universe. No? So try the sabisata like that. No? After getting successful, the your beloved one, your median, and your enemy. No? So your set is cannot get jhana. No? Your set, sending your set cannot get jhana. But other three category, beloved one, median, and enemy can get the jhana. No? So after metta is a same level. You are set, your beloved one, your median, your enemy. So you can send metta everybody. At the time your metta is the same power to all being. At the time only you can try sabisata. No? So sabisata you start like that. No? In this kuti first, after that, in this quarter, in this city, in this country, Indonesia, like that. No? After that, in this universe, after that, many universe, after that, infinite universe, all being. No? And then your metta are very, very powerful.
Jadi awalnya Anda berusaha melatih meta, mengirimkan meta kepada 4 kategori ya. 4 kategori ini pertama ke diri sendiri dulu, kemudian ke orang yang disayangi atau dihormati, itu kategori kedua. Grup yang selanjutnya adalah mereka orang-orang yang netral, yang kita tidak sayangi atau tidak kita benci, yang netral ya. Kemudian yang keempat adalah grup mereka yang tidak kita sukai atau musuh kita sekalipun gitu ya. Ini adalah grup keempat. Kalau kirim meta ke diri sendiri itu tidak bisa sampai jana. Hanya kirim kepada orang lain. 3 grup yang lain maka bisa masuk jana ya. Kirim ke mereka yang Anda hormati atau sayangi, kirim ke mereka yang netral, dan kirim ke musuh Anda, ini Anda bisa dapat jana. Jadi setelah Anda punya jana dari 3 grup ini, Anda harus punya cinta kasih kekuatan meta itu yang sama. Jadi bahkan kepada orang yang Anda sayangi dengan kepada musuh Anda, metanya itu tidak berbeda. Anda punya cinta kasih yang sama, tidak membeda-bedakan. Nah, hanya dengan demikian, kalau Anda sudah tidak ada metanya sama kuatnya dari kepada musuh Anda, jadi Anda punya meta kepada anak Anda sekalipun dan kepada musuh Anda itu sama cinta kasihnya, tidak berbeda. Setelah Anda di tahap itu, baru Anda bisa melatih kirim meta kepada semua makhluk ya, sabe sata. Jadi pertama dimulai dari kirim ke semua makhluk yang ada di kuti ini dulu, kemudian diperbesar, diperluas areanya, semua makhluk yang ada di satu kelurahan atau kecamatan gitu ya. Kemudian satu kota, kemudian satu negara, kemudian satu dunia ini, satu planet ini, kemudian satu alam semesta, kemudian ke seluruh alam semesta tanpa batas gitu. Kalau Anda berhasil, meta Anda berhasil bisa kirim ke semua makhluk, ke seluruh alam semesta tanpa batas. Nah, di tahapan itu kekuatan cinta kasih Anda, meta Anda itu sangat luar biasa. But today is we were trying it to support the anapana only. So at the time you try that you are self and you are plan only, no. So whether getting jhana also okay, no. So after trying 10 minutes or 20 minutes, nita to your friends, no. After that, change to the anapana meditation or full element meditation, no. Tapi hari ini Anda melatih meta ini hanya untuk sebagai pendukung objek meditasi utama Anda ya. Jadi untuk hari ini Anda melatih meta hanya boleh kirim kepada diri sendiri. Diri sendiri ini hanya 3-4 kali aja ya. Setelah itu Anda hanya boleh kirim kepada grup orang-orang yang Anda sayangi atau hormati. Hanya boleh kirim kepada teman, sahabat, atau guru Anda aja. Jadi Anda kirim kepada 2 grup ini aja. Nanti setelah setelah kirim meta sekitar 10 menit atau 15 menit, setelah batin tenang, Anda bisa lanjut ke objek meditasi utama, anapanasati atau meditasi 4 unsur. So because now you try the metta, no. Metta, you are set already, so try your friend, smiling face or your friend or your teacher, no. The say set, no. Another sign, Ayasapuriso, Awiro, Hotu, Adyapejo, Hotu, Anigo, Hotu, Suki Atana, Briharadu. After that, try one set only. Ayasapuriso, Awiro, Hotu, maybe 10 minutes or 30 minutes, no. Now, after that, change to the your main meditation. Your main meditation is Anapana or Anapanasati meditation or full element meditation, no. Jadi sekarang Anda melatih meta, hanya kirim ke diri sendiri dulu awalnya, hanya 3-4 putaran aja. Setelah itu Anda ganti ke orang lain. Orang lain ini adalah Anda kirim ke teman atau sahabat atau guru yang jenis kelaminnya sama. Ya, Anda ingat-ingat wajahnya yang tersenyum seperti apa. Kemudian Anda renungkan, kemudian Anda kirim meta dengan berniat mengharapkan ya. Anda mengharapkan semoga orang ini selalu bebas dari bahaya, semoga dia selalu terbebas dari penderitaan batin, semoga dia terbebas dari penderitaan jasmani, semoga dia selalu sehat dan bahagia. Jadi ini Anda latih selama sekitar 10 menit. Setelah itu Anda bisa melatih objek meditasi utama, apakah anapanasati atau Anda mau latih meditasi 4 unsur. So do not lazy to try metta, no. So metta meditation we need a little bit effort, no. So we need the more effort than practicing anapana. Anapana is very easy, but metta is we need more effort, no, because
we need the object, semani object. No? So because they do not lazy to practice metta. No? Ya, jadi saya dong menasehati jangan malas melatih meta ya. Karena meta ini kita butuh usaha lebih gitu. Kita berusaha untuk mengingat wajahnya gitu, wajah teman kita atau guru kita yang tersenyum gitu. Kadang gambarnya itu hilang. Jadi kita jangan malas untuk memunculkan kembali kalau gambarnya itu hilang. Kita harus mengerahkan usaha, mengingat-ingat wajah yang tersenyum seperti apa, nanti setelah muncul baru kirim meta. Semoga dia terbebas dari bahaya gitu. Jangan malas ya. Jadi memang meta ini butuh usaha lebih dibandingkan dengan anapanasati. So to try anapanasati, so please pay attention, breathing in, breathing out at the touching point. No? On the touching point is the upper leg on the street. No? So try, at that try the counting method, breathing in, breathing out, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 to 8, 1 to 8. No? Shall not count more than 8. No? Or not less than 5. No? Between 5 and 8, any number. Between 5 and 10, any number you can stop. So we are recommended to stop 8, no? 1 to 8, 1 to 8, counting the method, no? Counting the breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out 1, breathing in, breathing out 2, etc. like that, no? Because this counting method can prevent the wandering mind, no? No wandering mind at the time, concentration will come, no? Because this count the breathing in, breathing out, if your mind is wandering mind a lot. Jadi setelah melatih meta sekitar 10 menit, Anda bisa melatih meditasi anapanasati atau memperhatikan napas gitu ya. Jadi Anda perhatikan napas yang masuk keluar itu di satu tempat. Tempat yang dimaksud napas keluar dan masuk itu ada di sekitar lubang hidung, di atas bibir ini, di sekitar lubang hidung ini. Anda perhatikan di satu tempat, di mana napas itu ada pergerakan napas masuk keluar. Anda cukup mengetahui aja. Di tempat itu Anda mengetahui napas yang masuk dan keluar. Nah, Anda perhatikan itu sambil dihitung ya. Dihitung kalau pada saat napas masuk, napas keluar, Anda hitung dalam batin itu satu gitu. Kemudian ada napas masuk lagi, napas keluar. Setelah Anda tahu napas masuk keluar, baru boleh tambah hitungannya dua. Kemudian setelah itu tiga. Jadi 1 sampai 8 dihitungnya ya. Jadi sebenarnya boleh antara 5 sampai 10, tapi yang kita sarankan adalah sampai 8. Jadi setelah 1 sampai 8 diulang lagi, masuk keluar 1 sampai 8, diulang lagi 1 sampai 8. Jadi jangan menghitung napas itu sebelum Anda mengetahui napasnya ya. Setelah Anda tahu ada napas masuk keluar baru tambah hitungannya. Jadi kita menghitung napas ini fungsinya supaya pikiran ini tidak lari kemana-mana. Kadang pikiran kita suka mengembara kemana-mana, lari dari objek napas. Jadi kalau dengan menghitung maka lebih fokus melihat napasnya. So anapanasati, must jatuka, first chapter is whether long thought, you must try to know breathing in, breathing out. After that, no wandering thought. And then you can know that the whole blood, no? After that, this the whole blood is a setter, no? And then this first tuka is whether long or short, no? You must try the whole setter blood, no? Breathing in, breathing out, no? This can get nimitta stable, nimitta also appear. After that, nimitta also stable. After that, you can get the jhana also. No? So this is first chatuka. No? Jadi ada 4 tahapan ya. 4 tahapan latihan anapanasati ini, perhatian pada napas, memperhatikan napas ini. Jadi untuk awal itu pada saat Anda memperhatikan napas ini, jadi tidak peduli apakah napas itu panjang atau pendek, Anda hanya cukup tahu aja. Anda cukup tahu aja ini napas masuk, napas keluar ya. Tidak usah terlalu diperhatikan apakah dia panjang atau pendek. Jadi dia panjang atau pendek itu Anda hanya cukup mengetahui itu sudah benar. Nanti lama-kelamaan kalau pikiran Anda tidak lari kemana-mana, Anda hanya selalu memperhatikan napas terus, nanti akan masuk ke tahapan selanjutnya. Anda bisa mengamati keseluruhan nafas gitu tanpa tanpa terputus. Nah, itu adalah tahapan ketiga. Jadi kalau pada saat Anda bisa mengetahui, jadi pada saat tahapan pertama dan kedua ini, kalau batin Anda tidak, pikiran Anda tidak lari kemana-mana, batin Anda selalu konsentrasi kepada napas, nanti ada kemungkinan nimitta bisa muncul ya. Nah, jadi kalau pada saat Anda tidak bisa memperhatikan keseluruhan nafas, nanti lama-lama napas itu akan semakin halus juga.
Nah, di situ juga kemungkinan besar itu nimitta bisa muncul. Kalau pada saat nimitta muncul, nanti dia akan semakin terang. Semakin terang itu kalau Anda bisa mempertahankan kepada napas dan kepada nimittanya nggak hilang gitu, nanti lama-lama Anda bisa masuk jana. So after getting jhana, you can try the vipassana. At that time, start the four element meditation. No, Pathvi Dhatu, Abo Dhatu, Tejo Dhatu, Vaya Dhatu. No, some yogi also, without trying anapana, and start four element also. Directly can start four element to go the vipassana. At that time, try the posture first. No, posture characteristic. Posture characteristic in the whole body. No, starting from the clearest place, like inside the middle of your head, or in your abdomen, stomach, no, any the blood circulation place portion is clear. Start portion to understand that the whole body. No, after that, try another characteristic, although hardness, etc. No. Jadi setelah meditator punya jana dari anapanasati ini ya, maka meditator ini bisa lanjut melatih vipassana kalau mau. Jadi kalau mau melatih vipassana itu harus melalui meditasi empat unsur gitu ya. Jadi untuk melatih vipassana harus dari empat unsur. Tapi ada meditator yang tidak mau melatih anapanasati, mau langsung melatih empat unsur, bisa juga, boleh juga ya. Jadi caranya melatih empat unsur ini, itu kita pertama berusaha untuk mencari karakteristik yang paling mudah dulu. Karakteristik empat unsur yang paling mudah itu adalah mendorong gitu ya. Jadi Anda mulai mencari mendorong di tubuh ini, Anda harus temukan mendorong itu di tubuh ini mulai dari tempat yang paling jelas mendorongnya itu. Biasanya mendorong itu sangat jelas itu di area perut. Pada saat Anda bernapas itu perut ini ada gerakan maju mundur, itu adalah mendorong ya. Jadi atau di dalam kepala ini, pada saat Anda bernapas di tengah-tengah di dalam kepala ini, di dalamnya itu ada angin yang mendorong di dalam kepala, ada denyutan gitu. Jadi Anda denyutan itu juga mendorong ya. Jadi pada saat Anda sudah merasakan mendorong di satu tempat, di satu bagian tubuh, kemudian Anda pelan-pelan geser perhatian ke sekitarnya ya, ke atas, ke bawah, kanan, kiri gitu. Dekat-dekat situ Anda geser, tadi mungkin misalnya dari perut, Anda geser ke atas dada. Nah, di dada Anda rasakan atau cari gitu, temukan, cari sifat mendorongnya itu ada nggak gitu. Kalau sudah ada, Anda geser lagi ke kanan, ke tangan gitu, sampai ke seluruh tubuh. Anda geser pelan-pelan ke seluruh tubuh. Setelah mendorong seluruh tubuh, Anda bisa rasakan, setelah Anda puas, Anda bisa lanjut ke karakteristik yang lain. Okay, any question you can ask now before meditation. Nah, sampai sini, instruksi sampai sini, ada yang mau bertanya nggak sebelum Anda mulai meditasi? Ada yang nggak jelas? Para yogi ada yang mau ditanya? The instruction is not clear, you can ask, because if you are not understand, you cannot meditate. So please ask without hesitation. Yeah. Kalau ada instruksi yang belum jelas ya, atau yang tidak dipahami itu, jangan ragu untuk bertanya ya. Karena kalau Anda tidak paham instruksi meditasi, nanti Anda meditasinya itu malah buang-buang waktu, karena tidak instruksinya salah gitu. Kalau Anda salah mengambil instruksi, salah pengertian gitu maksudnya ya. Jangan ragu kalau mau bertanya. We have 5 minutes only had time, so Ya, ask question. hanya punya waktu 5 menit untuk bertanya. Silakan ada yang mau bertanya. Okay. Ini depan sini yang mau tanya. Yeah, Pete, Rini. Pakai aja pakai supaya yang lain dengar. Untuk nama budaya saya tahu nama budaya Bante. Untuk pertama kali meditasi, pasti halangan yang paling berat itu adalah mengantuk Bante. Jadi bagaimana caranya supaya mengantuk ini bisa teratasi? Karena biasanya kita selalu beraktivitas terus sekarang duduk diem tuh bawaannya ngantuk berat Bante. So she said that starting meditation for beginner, mostly the problem is sleepy. Yeah, sleepy. So how to overcome sleepiness? Sleepy have to sleep fast. Yeah, I also not just sleep. At that time, very good energy, right? Very fresh now. Hmm. Yeah, the best way is sleep fast.
After that, 5 minutes sleep also okay. No, no, because sleepy very difficult to meditate. Sometimes we try like that for our ear, sometimes push our eye, but sleepy like that. The better is sleep fast. Jadi saya mengatakan kalau rasa ngantuknya itu karena kurang istirahat ya, atau karena apa itu lebih baik tidur dulu. Meskipun hanya 5 menit bisa ya. Tapi ada cara lain juga, Anda kadang bisa tarik-tarik telinganya ini, dua-duanya ya ditarik, atau cuci muka gitu. Tapi kalau masih ngantuk sekali, ya harus tidur memang, 5 menit pun boleh gitu ya. Yeah, but in the Sutta, Buddha advised many ways. Sometimes have to chant inside your mind also. Metta Sutta or what you are memorize one, you chant again and again in your mind. But sometimes cannot work sometimes. So because after lunch, although you should sleep, no? After lunch, after eating, before meditation, maybe sleep. Maybe some men can sleep there upstairs also. Jadi di dalam sutta sebenarnya Buddha banyak mengajarin cara untuk mengatasi ngantuk ya. Salah satunya itu Anda harus, kalau Anda hafal parita ya, parita apapun itu Anda baca keras-keras dalam batin, bukan teriak ya. Tapi dalam batin Anda sekencang mungkin dalam batin, apa aja yang Anda hafal ulang-ulang. Tapi kadang itu memang kalau sedang ngantuk butuh istirahat. Jadi oleh karena itu nanti setelah makan siang, diusahakan Anda itu istirahat, kalau bisa tidur 5 menit, 10 menit itu sangat membantu ya. Untuk yang laki-laki boleh tidur di atas, kalau yang perempuan mungkin di bawah boleh gitu ya. Kan ada cushion, kalian bisa jejer cushionnya, boleh tidur ya. 5-10 menit boleh. And also the walking meditation time, you should walk, no? Do not lazy to walk. Some people doesn't want to walk in, no? They are always sitting like that. That I'm more sleepy. The walking meditation time, try the walking in the outside or like that, no? In the suitable place, you can walk in like that. Dan begitu juga pada saat jadwalnya meditasi jalan, jadi saya menyarankan Anda itu untuk melakukan meditasi jalan ya. Jadi di luar ini biasanya meditasi jalan ya. Jangan malas untuk jalan gitu. Ada orang yang hanya ingin duduk aja, malas jalan, jadi akhirnya makin ngantuk katanya gitu ya. Okay, now you meditate, no? So I will chant the Grimananda Sutta, no? Maybe 10 minutes only like that. So about do not pay attention my chanting, pay attention your meditation object only, no? Your meditation is anapana or 4 element, no? One only, no? Not two, no? Now, this session. Ya, jadi nanti sekarang ini Anda mulai meditasi, saya akan membacakan sutta yang namanya Girimananda Sutta, tapi Anda jangan memperhatikan suara saya ya. Anda hanya perhatikan objek meditasi masing-masing ya. Jadi Anda pilih apakah Anda sesi ini mau melatih anapanasati atau empat unsur. Jangan digabung ya, dua ini jangan digabung. Anapanasati atau 4 unsur Anda latih sekarang. Yeah, if anapanasati, pay attention you are breathing in, breathing out. To know every time. Jadi kalau Anda mau melatih anapanasati, artinya Anda memperhatikan atau mengetahui napas masuk keluar di satu tempat itu sepanjang waktu gitu. Selama mungkin Anda menyadari atau mengetahui napas. So in your meditation, in 4 element meditation, at that try to understand washing characteristic the whole body, not one place to understand the whole body. At that time, no head, no hand, no stomach. Only you know the portion, only the whole body. At that try another characteristic hardness like that. No? Kalau Anda mau melatih meditasi 4 unsur, Anda harus merenungkan atau mencermati karakteristik mendorong itu bukan hanya di satu tempat aja ya, tapi Anda harus geser ke tempat-tempat yang lain juga, ke bagian tubuh yang lain juga, sampai ke seluruh tubuh. Sampai Anda bisa melihat kalau di tubuh ini tidak ada tangan, tidak ada kaki, hanya ada fenomena atau karakteristik mendorong gitu. Jadi setelah Anda melihat tubuh ini hanya mendorong semua, setelah itu Anda bisa pindah ke karakteristik selanjutnya yang lain. So after understanding portion, hardness is not clear. At that time, you bite your toothpick, no? Do not hesitate to bite your toothpick because very easy to feel the hardness. Bite to your upper teeth and lower teeth bite, no? At that time, hardness very clear. Starting from this hardness, trying the whole body, no? Like that.
Jadi setelah Anda melihat karakteristik mendorong ke seluruh tubuh, karakteristik yang selanjutnya itu adalah keras gitu ya. Kalau keras tidak terasa ya, tidak muncul, tidak kelihatan, Anda bisa mencoba dari Anda gigit, eh, temukan gigi Anda, gigi atas dengan gigi bawah itu kalau bertemu itu terasa keras ya. Jadi dari satu tempat itu sudah terasa keras, Anda sudah paham, oh keras itu seperti ini, Anda mulai cari geser ke bagian tubuh yang lain gitu, dari atas ke bawah sampai ke seluruh tubuh. Okay, now you all must meditate until the 10 o'clock. So after 10, you can ask question again in the interview time. Nah, jadi sekarang Anda mulai meditasi sampai jam 10 ya. Tapi kalau ada yang mau ke toilet dulu boleh sekarang. Nanti jam 10 kalau setelah selesai meditasi, kalau ada yang mau ditanyakan boleh gitu ya. Okay, now start meditation. Oke, sekarang boleh mulai meditasi. Kalau ada yang mau ke toilet sekarang boleh.